Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Rudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai rumus-rumus turunan. Pastikan teman-teman sudah cek video part 2 yang pertamanya, karena ini adalah video lanjutannya. Di video yang pertama sudah ada contoh nomor 1 sampai nomor 15. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman sudah mempelajari video tersebut. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh 16. Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 3. Nah, untuk jawab soal nomor 16 ini, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan gx dikali hx. Jadi ada dua fungsi, kemudian dikalikan, maka cara menurunkannya bisa menggunakan rumus ini. G aksen X dikali HX ditambah GX dikali H aksen X. Ini posisinya bisa berubah-berubah, tapi saya sarankan teman-teman menggunakan posisi yang ini. Jadi lihat, di soalnya GX dikali HX. Jadi pertama, teman-teman turunkan GX-nya. Jadi G aksen X, HX tinggal ditulis kembali. Lalu, karena tadi yang pertama kita sudah menurunkan GX, sekarang GX-nya tinggal ditulis. Justru HX-nya yang kita turunkan. Oke, silakan terserah teman-teman gunakan cara sendiri untuk mengingat rumus ini. Baik, sekarang kita coba kerjakan soal yang ini. Berarti kita anggap ini sebagai GX, kemudian yang ini sebagai HX. Ingat tadi, yang pertama kita turunkan dulu fungsi yang pertama. Jadi turunan dari 3x kuadrat dikurang 2 itu adalah 2 kalikan dengan 3 berarti 6. 2-nya dikurang 1 berarti kan 1. Sehingga turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Kemudian turunan dari negatif 2 itu adalah 0. Jadi 0 nggak perlu kita tulis. Nah, turunan dari gx berarti adalah 6x. Nah, sekarang ini sebagai hx tinggal kita tulis kembali. Jadi 6x dikali 2x pangkat 3 ditambah 3. Oke, berikutnya ditambah. Gx kita tulis ulang, berarti ini. 3x kuadrat dikurang 2, baru yang ini kita turunkan. 3 kali 2 berarti 6. X pangkat 3 dikurang 1, berarti 2 ya. Jadi 6x pangkat 2. Turunan dari 3 kan 0, gitu ya. Nah, berikutnya ini bisa kita kalikan. 6x dikalikan dengan 2x pangkat 3, berarti 6 kali 2, 12 ya. X pangkat 4. Kemudian 6x kita kalikan dengan 3 berarti 18x. Kemudian 3x kuadrat kita kalikan dengan 6x kuadrat berarti 18x pangkat 4. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan 6x kuadrat berarti negatif 12x kuadrat. Begini ya. Nah, ini ada yang sama. 12x pangkat 4 bisa kita jumlahkan dengan 18x pangkat 4. Maka ini menjadi 30x pangkat 4. Lalu kita urutkan sesuai pangkatnya. Jadi kita tulis yang ini dulu, dikurang 12x kuadrat, baru kita tulis yang ini, ditambah 18x. Gitu ya. Nah, ini adalah turunan dari fungsi yang ditanyakan. Nah, untuk soal yang bentuk ini, bisa kita kalikan seperti biasa. Jadi, 3x kuadrat dikurang 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 3 bisa kita kalikan dulu nih. Tetapi belum diturunkan ya, berarti ini kita kalikan. Jadi 3x kuadrat kita kalikan dengan 2x pangkat 3 kan gitu ya. Maka jadi 6x pangkat 5. Kemudian 3x kuadrat kita kalikan dengan 3. Maka jadi 9x kuadrat. Kemudian negatif 2 kalikan dengan 2x pangkat 3 berarti dikurang 4x pangkat 3. Negatif 2 dikalikan dengan 3 berarti dikurang 6 gitu ya. Nah, ini adalah bentuk lain dari 3x kuadrat dikurang 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 3. Ini belum diturunkan. Ya, nah sekarang kalau mau kita turunkan ya turunkan seperti biasa. Berarti ini 5 kali 6, 30. Kemudian ini dikurang 1 jadi 30x pangkat 4 gitu. Kemudian kita turunkan yang ini dulu nih. Biar sesuai urutan pangkatnya ya. 3 kali negatif 4 berarti negatif 12. X-nya pangkat 3 kita kurang dengan 1 jadi X pangkat 2. Kemudian kita turunkan yang ini. 2 kali 9 berarti 18. Ini 2 dikurang 1 berarti kan 1 jadi 18X.
Turunan dari negatif 6 itu 0. Maka udah selesai nih. Turunannya adalah 30x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 18x. Sama kan ya? Gitu. Wah, lebih mudah menggunakan yang ini ya. Silahkan gunakan yang ini. Tapi ini khusus untuk bentuk yang seperti ini. Nah, jadi ada bentuk nanti yang mau nggak mau teman-teman harus menggunakan rumus yang ini. Nanti ada contohnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu nih. Jadi penjumlahannya sudah, pengurangannya sudah, perkaliannya sudah. Kita lanjut sekarang ke pembagian. Kalau misalkan Y-nya GX per HX. Jadi pembagian nih ada fungsi dibagi dengan fungsi. Maka kalau teman-teman sudah hafal yang ini nih. Ini kita tulis bedanya kalau dikali di sininya ditambah, kalau dibagi di sininya dikurang. Jadi kita tulis seperti ini nih. G aksen X dikali HX dikurang GX dikali H aksen X. Coba perhatikan, sama kan? Sama, yang beda hanya di sini. Di sini ditambah, di sini dikurang. Nah, kemudian kalau untuk pembagian, dibagi dengan HX kuadrat. Jadi ini kita kuadratkan, penyebutnya kita kuadratkan. Oke, contoh. Y sama dengan 3X dikurang 1 per 1 ditambah 2X. Berarti ini sebagai GX, yang ini sebagai HX. Nah, turunannya berarti turunan dari 3X itu adalah 3 kan? Turunan dari negatif 1 kan 0. Jadi turunan dari 3X dikurang 1 itu adalah 3. Udah, 3 aja. Dikali HX, berarti dikali ini. 1 ditambah 2X kan gitu. Kemudian dikurang GX, berarti dikurang ini. 3X dikurang 1, kemudian dikali H aksen X. Nah, turunan dari 1 ditambah 2X itu adalah 2 turunannya kan? Gitu. Kemudian dibagi dengan HX kuadrat. Tadi kan HX ini nih. Kita kuadratkan. Jadi 1 ditambah 2X kuadrat. Seperti ini. Kemudian ini tinggal kita kalikan. 3 kali 1 berarti 3. 3 kali 2X berarti 6X. Kemudian ini negatif 3X dikali 2. Nah, berarti dikurang 6X. Kemudian negatif, ketemu negatif, berarti positif ya. 1 kali 2, 2. Berarti ditambah 2, gitu. Per 1 ditambah 2X kuadrat. Kemudian ini kita hitung. Ini 6X dikurang 6X berarti kan 0. Maka tinggal kita hitung ini. 3 tambah 2, 5. Jadi 5 per 1 ditambah 2X kuadrat. Udah ini. Ini adalah turunannya. Kalau seumpamanya nggak ada jawaban seperti ini, bisa jadi ini dijabarkan. 1 ditambah 2X kuadratnya dijabarkan. Ya tinggal jabarkan aja kayak biasa. Berarti 5 per 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 2 pangkat 9. Nah, ini artinya fungsi di soal ini berupa perpangkatan. Jadi, untuk rumusnya kita gunakan rumus Y sama dengan GX pangkat N. Jadi, kalau ada fungsi dipangkatkan, maka turunannya N-nya kita tulis di depan. Berarti N kemudian GX pangkat N dikurang 1. Nih, pangkatnya dikurang 1 seperti biasa ya. Kemudian kita kalikan dengan G aksen X. Berarti kita kalikan dengan turunan GX-nya. Gitu. Contoh nih di soal nomor 18. Berarti GX-nya itu adalah 3X kuadrat dikurang 2. Kan gitu. 9 ini sebagai N-nya. Nah sesuai rumusnya berarti ini 9-nya kita tulis di sini. Jadi ya aksen sama dengan 9 dikali ini. 3X kuadrat dikurang 2 pangkat 8, karena kan dikurang 1, 9-nya dikurang 1. Kemudian kita kalikan dengan G aksen X, berarti kita kalikan dengan turunan ini nih. Ini turunannya adalah 2 kali 3 berarti 6X. Ya, karena ini negatif 2-nya jadi 0. Gitu. Nah, ini 9 dikali 6X itu boleh. Jadi 9 kali 6X berarti 54X. Kemudian ini kita tulis ulang. Dikali 3X kuadrat dikurang 2 pangkat 8. Nah, bolehkah 54X dikalikan dengan 3X pangkat 2? Itu jawabannya tidak boleh. Karena ini perpangkatan. Harusnya kita selesaikan dulu perpangkatannya baru kita kalikan. Gitu ya. Jadi ini udah cukup sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalkan Y sama dengan 4
dikali akar kuadrat dari 2x pangkat 3 dikurang 1. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini, maka teman-teman ingat, bentuk akar ini bisa kita ubah menjadi pangkat pecahan. Jadi, Y-nya kita ubah dulu menjadi 4 dikali 2x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 1/2. Gitu. Setelah ini kita kalikan berarti nih. Menggunakan rumus yang ini ya. Berarti ini setengahnya kita kalikan dengan 4 gitu ya. Kemudian ini kita tulis ulang 2x pangkat 3 dikurang 1. Nah, ini berarti setengah dikurang 1. Kita tulis dulu aja ya. Nah, sekarang kita kalikan dengan G aksen X. Nah, G X kan yang ini, 2x pangkat 3 dikurang 1. Berarti G aksen X-nya, ini 3 kali 2 berarti 6. X pangkat 2, kan gitu. Dikali 6x pangkat 2. Nah, sekarang ini setengah dikali 4, berarti kan 2 ya. Nah, 2-nya bisa kita kalikan dengan 6x pangkat 2 ini. Boleh kalau dikalikan dengan 6x pangkat 2. Berarti 2 dikali 6x pangkat 2 adalah 12x pangkat 2. Lalu ini kita tulis ulang. Berarti 2x pangkat 3 dikurang 1. Nah, setengah dikurang 1 berarti negatif setengah. Gimana caranya nih? Ini kalau mau gini aja nih. Pokoknya kalau misalkan ada pecahan dikurang dengan angka. Ini mau 1, mau 2, mau 3, mau berapapun gitu ya. Teman-teman ngitungnya gini aja nih. 2 kalikan dulu dengan angka yang ada di sini. Berarti ini kan 2 dikali 1 ya. Maka 2. Nah, kemudian 1 dikurang 2. Maka negatif 1 kan. Jadi negatif 1/2. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan jawaban seperti ini ternyata tidak ada di option, misalkan soalnya PG gitu ya, dan tidak ada di option, maka ini kita turunkan. Jadi bisa kita tulis 12x pangkat 2 per 2x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 1/2. Jadi negatifnya kita hilangkan, tapi posisinya kita turunkan. Gitu ya. Lalu masih tidak ada juga jawaban seperti ini. Maka kita ubah menjadi bentuk akar. Sehingga 12x kuadrat per akar kuadrat dari 2x pangkat 3 dikurang 1. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Soal nomor 20. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan. Tadi di soal yang nomor 16, teman-teman bisa kalikan dari sini dikalikan ke sini, dari sini kalikan ke sini, dari sini kalikan ke sini, dari sini kalikan ke sini gitu ya. Nah, untuk soal ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini ada pangkatnya. Ini dipangkatin 5, ini dipangkatin 4. Kalau mau ini harus dijabarkan dulu. Tapi kalau misalkan dijabarkan maka akan menjadi panjang sekali. Nah, maka mau nggak mau kita gunakan rumus yang ini. Kemudian, ini juga gabungan gitu ya. Ini kan dikali nih, fungsi ini dikali dengan fungsi ini. Kebetulan fungsi yang pertamanya dalam bentuk perpangkatan. Fungsi yang kedua juga dalam bentuk perpangkatan. Jadi kita gunakan juga rumus yang ini. Ya. Sehingga turunannya, kita gunakan rumus ini nih. G aksen X dikali HX, kita anggap ini sebagai GX, ini sebagai HX. Berarti kita turunkan dulu fungsi yang pertama. Nah, karena fungsinya dalam bentuk perpangkatan, maka kita gunakan rumus ini cara menurunkannya nih. Berarti 5 kita tulis. Dikali 3x pangkat 2 ditambah 4, ininya dikurang 1, berarti jadi pangkat 4, seperti ini. Kemudian dikali dengan G aksen X. Ini ya. Berarti kita kalikan dengan ini. 3x pangkat 2 ditambah 4. Turunannya apa? 6x. Maka dikali dengan 6x. Gitu. Ya. Kemudian kita lihat di sini nih. G aksen x-nya udah. Ini kita turunkan. Berikutnya kan dikali dengan hx. Berarti ini kita kali dengan ini. 2x dikurang 1 pangkat 4. Nah, paham ya? Ini baru G aksen x dikali hx. Sekarang kita lanjut. Ditambah gx. Tadi kan gx-nya yang ini nih. Berarti ditambah 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 5. Gitu. Kemudian dikali h aksen x. Nah, berarti ini kita turunkan. Maka cara menurunkan fungsi yang ini kita gunakan rumus perpangkatan yang ini. Berarti ini kita tulis nih. 4 gitu. Kemudian ini ditulis 2x dikurang 1 pangkat 3. Karena 4-nya dikurang 1 gitu ya. Kemudian turunan dari 2x dikurang 1. Berarti turunannya adalah 2. Maka dikali dengan 2. Nah, jadi seperti ini.
Sekarang kita kalikan 5 dikali 6x. Boleh ya? 5 dikali 6x nih berarti jadi 30x. Ini kita tulis ulang. Yang ini juga kita tulis ulang. Coba ditanya lagi. Ini 30x dikalikan ke sini boleh nggak? Nggak boleh karena ini perpangkatan. Ingat ya. Ke sini juga nggak boleh karena perpangkatan. Nah sekarang yang ini berarti ini 4 boleh kita kalikan dengan 2. Maka jadi 8. Yang ini kita tulis ulang, yang ini juga kita tulis ulang. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya, coba teman-teman perhatikan. Ini 3x pangkat 2 ditambah 4 pangkat 4. Yang ini 3x pangkat 2 ditambah 4 pangkat 5. Ya kan? Yang ini 2x dikurang 1. Yang ini 2x dikurang 1 cuma beda pangkat. Artinya ini bisa kita faktorkan. Nah, sekarang dari sini nih, 30x dengan 8. Kalau mau kita faktorkan berarti berapa FEB-nya? FEB antara 30x dan 8. Berarti 2. Sehingga kita tulis 2. Kemudian ini 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 4. Yang ini pangkat 5. Yang kita ambil berarti yang kecil nih. Yang 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 4. Berarti kita tulis di sini. Kemudian yang ini dengan yang ini. Nah, ini pangkat 4, ini pangkat 3. Berarti yang kita ambil yang pangkat 3. Jadi gini, dikali 2x dikurang 1 pangkat 3. Kemudian, nah ini kan berarti 2 dikali 15x. Berarti kan ini, jadi 30x gitu. Ya nggak? Kemudian ini 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 4 yang ini kan. Nah, biar ini menjadi pangkat 4, ini kan baru pangkat 3 nih. Maka harus kita kalikan dengan 2x dikurang 1. Gitu. Paham nggak nih? Cara pemfaktorannya. Kemudian kita tambah, ini kan 8 nih. Sini 2 nih, berarti di sini ditambah 4. Kan gitu. Dikali 3x kuadrat ditambah 4. Ini pangkat 1. Karena kan di sininya udah pangkat 4 nih. Berarti di sini 3x kuadrat ditambah 4 saja. Lalu yang ini kan udah sama tuh. Oke, jadi dibuat bentuknya seperti ini. Kemudian yang ini kita tulis ulang. 2 dikali 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 4. Yang ini juga kita tulis ulang. Nah, yang ini bisa kita kalikan. 15x kalikan dengan 2x. Berarti 30x kuadrat. Kemudian 15x dikali negatif 1. Berarti negatif 15x gitu ya. Kemudian ini 4 kali 3x kuadrat. Berarti ditambah 12x kuadrat. Kemudian 4 dikalikan dengan 4 berarti ditambah 16. Oke, kemudian ini kita tulis ulang. Nah, sekarang ini 30x kuadrat ditambah 12x kuadrat. Bisa kita hitung nih menjadi 42x kuadrat. Kemudian ini dikurang 15x ditambah 16. Nah, sampai sini misalkan nih nggak ada jawaban seperti ini. Nah, teman-teman boleh kalikan 2 ini ke sini. Boleh dikalikan nih. 2 berarti dikalikan dengan 42x kuadrat. 2 kalikan dengan negatif 15x. 2 kalikan dengan 16. Boleh. Tapi kalau teman-teman kalikan ke sini 2 kali 3x kuadrat ini nggak boleh nih. 2 kali 4 nggak boleh. Karena ini pangkat 4. Begitupun dengan 2-nya dikalikan dengan 2x yang ini. Nggak boleh juga karena ini pangkat 3. Tapi kalau 2 kita kalikan ke sini boleh karena ini pangkat 1 gitu ya. Nah, sehingga kalau mau kita ubah lagi ini tinggal kita tulis ulang yang ini 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 4, yang ini juga tinggal ditulis ulang 2x dikurang 1 pangkat 3 baru ini 2 kali 42x kuadrat berarti 84x kuadrat. 2 kali negatif 15x berarti negatif 30x. 2 kali 16 berarti 32. Sehingga jawabannya bisa seperti ini. Oke, bisa ya? Terakhir, kalau ternyata soalnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Nilai f aksen negatif 1 sama dengan. Nah, jadi teman-teman, untuk bentuk-bentuk soal turunan itu sudah diberikan contohnya ada 20 soal nih. Tinggal teman-teman pelajari. Nah, adapun kalau teman-teman menemukan soal yang biasanya kan harusnya ini yang ditanyanya f aksen x gitu ya. Maka ya cara nuruninnya tergantung bentuknya. Tinggal pelajari aja tuh yang 20 soal itu. Tapi kalau ternyata yang ditanyanya f aksen negatif 1 gimana?
Nah, ini dikasih satu contoh soal nih. Ini kan fx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Berarti ini kita turunkan dulu. Maka f aksen x-nya adalah, kita turunkan nih, 2 kali 2 berarti 4 ya. Ini kan 2-nya dikurang 1, jadi 4x gitu. Kemudian ini negatif 3x kita turunkan berarti negatif 3. 5 kita turunkan berarti 0. Nah, udah, ini adalah f aksen x-nya. 4x dikurang 3. Nah, kalau f aksen negatif 1 gimana? Ya tinggal ganti aja nih. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Nah, di sini ada 4x, berarti 4 dikali negatif 1. Dikurang 3. Udah, hanya x-nya yang kita ubah menjadi negatif 1. Paham ya? Nah, 4 kali negatif 1 berarti kan negatif 4 ya. Dikurang 3 berarti negatif 7. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi nanti kalau misalkan yang ditanyanya f aksen negatif 1 atau 2 atau 5, maka fx-nya teman-teman turunkan dulu dengan konsep-konsep yang sudah dijelaskan di contoh-contoh sebelumnya. Oke, kalau teman-teman sudah menentukan f aksen x-nya, baru ganti x-nya dengan soal yang ditanyakan. Oke, paham ya? Untuk video ini sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.